Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, untuk kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaannya teman-teman dan juga pertanyaan dari customer saya secara offline. Dan juga online sebenarnya banyak ya yang bertanya tentang kenapa aki bawaan mobil itu bisa lebih awet dibanding dengan aki yang beli di toko aki, bahkan di salah satu agen resminya toko aki Mas Bro. Nah, ini akan saya jawab, dan jawaban ini sesuai kesimpulan saya yang ada di lapangan dan juga hasil riset dari pertanyaan saya ke bengkel-bengkel gitu Mas Bro. Jadi hampir 100% itu jawabannya itu sama. Jadi gini, kalau kalian membeli mobil baru yang baru keluar dari dealer, itu rata-rata Mas Bro, semua dari unit kendaraan yang kalian beli itu dari mulai kelistrikan, beban, dan juga akinya itu semua dalam keadaan normal Mas Bro. Jadi kelistrikan mobil itu ketika kalian membeli mobil baru itu masih keadaan normal semua. Dari mulai alternator mobil, dinamo starter mobil, komponen mobil, beban mobil, kondisi aki mobil itu masih kondisi normal dan fresh Mas Bro. Nah, setiap komponen itu Mas Bro mempunyai masa pemakaian Mas Bro. Jadi apabila mobil kalian itu sudah di atas pemakaian 3 tahun, itu sedikit demi sedikit kelistrikan unit kendaraan itu mulai berubah Mas Bro. Udah paham ya dari sini? Nah, otomatis itu bisa membuat beban aki yang kalian pakai semakin berat untuk mengangkat semua kebutuhan kelistrikan dan komponen mobil yang kalian gunakan. Nah, karena tadi itu saya sudah tanya sama salah satu bengkel, Mas, kenapa kok spare part mobil termasuk alternator dan dinamo ampere, alternator dan dinamo starter, maksudnya gitu, itu kok bisa rusak? Ya karena memang ada masanya. Di dalam komponen alternator itu banyak banget komponennya, termasuk brostel dan sebagainya itulah. Itu kalau setiap hari dipakai dan bekerja, lama-lama komponen tersebut bisa aus Mas Bro. Termasuk dinamo starternya. Kalau setiap hari unit kendaraan dipakai, otomatis dinamo starter lebih sering dinyalakan. Otomatis salah satu komponen yang ada di dinamo ampere dan alternator itu bakal aus dengan seiring berjalannya waktu ketika pemakaian. Belum lagi kalau mobil kalian ditambahi komponen tambahan gitu Mas Bro. Maksudnya ditambah komponen tambahan, semisal aksesoris model-model lampu, kemudian audio, kemudian ya semacam suatu komponen yang bisa membutuhkan energi listrik dari aki, intinya seperti itu. Itu juga bisa membuat beban aki bisa berat Mas Bro. Nah, dan juga kenapa ketika kalian sudah mengganti aki
yang dari bawaan mobil kok umurnya tidak sepanjang seperti aki bawaan mobil yang pertama ketika kalian membeli mobil? Ya alasannya seperti itu Mas Bro. Karena dari faktor beban aki mulai berat dan kelistrikan mobil itu mulai berubah. Nah, jadi seperti itu Mas Bro. Jadi itu adalah hasil dari apa yang saya ketahui di lapangan dan juga hasil dari jawaban ketika saya konsultasi ke bengkel-bengkel terdekat di area toko saya, bahkan teman-teman saya yang mempunyai profesi dan jasa di bidang bengkel. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Sebenarnya pertanyaan ini banyak banget Mas Bro yang pertanyaan itu sama seperti ini dan sering saya jawabnya secara offline. Cuman baru kali ini kok saya pingin gitu jawab di YouTube di channel ini. Semoga apa yang kalian apa yang kalian tanyakan, semoga ini bisa terjawab Mas Bro. Kembali lagi, ini adalah konten yang sharing atau berbagi ilmu tentang otomotif aki kendaraan bermotor. Sesuai pengalaman saya juga, kebanyakan mobil atau unit kendaraan apapun, entah itu truk atau mobil biasa pribadi atau elep, kalau pemakaian unit mobil itu sudah di angka 5 tahun atau di atas 5 tahun, itu kebanyakan alternatornya itu mulai bermasalah Mas Bro. Dinamo ampere dan dinamo starternya itu mulai bermasalah. Gitu Mas Bro. Itu ditandai oleh ciri-ciri kalau alternatornya bermasalah itu indikator aki yang ada di dashboard mobil kalian itu menyala ketika kalian sedang dalam perjalanan. Kalau indikator aki itu kadang menyala kadang tidak, itu menandakan alternator atau seperangkat komponen itu mulai bermasalah. Jadi seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya silakan dibawa ke tukang yang ahli dinamo Mas Bro. Jadi seperti itu. Barangkali kalian masih bingung dan juga masih ingin bertanya kembali atau ingin menambahkan, alhamdulillah kalau ingin kalian tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Karena ini itu sifatnya sharing Mas Bro. Jadi saya tidak merasa paling pinter, saya tidak merasa paling bisa sendiri kalau masalah otomotif. Karena saya di sini juga masih belajar sesuai apa yang saya alami di lapangan. Jadi saya hanya share jawaban yang kalian pertanyakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini hingga 100.000 subscriber. Oke Mas Bro, salam strum dan salam otomotif dari Bakul Aki.